Untuk sesi ini saya serahkan ke Bu Alvin ya untuk diteruskan selama 2 jam ke depan. Silakan Bapak Ibu nanti disimak. Jangan lupa mengisi presensi atau daftar hadir ya melalui sistem masing-masing. Silakan Bu Alvin. Baik, terima kasih banyak Bu Elia untuk waktu dan juga layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu. Salam kenal Bapak dan Ibu semua. Eh, Baik Bapak dan Ibu, di siang hari ini kita akan masuk ke materi terkait pengenalan pada proses pendaftaran sertifikasi halal. Kalau dari hari pertama, Bapak Ibu sudah mendapatkan materi terkait pengetahuan, regulasinya, kemudian juga ada konsep halal haram yang mana Bapak Ibu nanti mungkin implementasikan di perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, saat ini Bapak Ibu mulai untuk melakukan pelaksanaan terhadap pendaftaran sertifikasi halal. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materinya, Bapak Ibu boleh sambil mengisi absensinya terlebih dahulu supaya nanti tidak tertinggal. Nah, materi kali ini adalah materi panduan Bapak dan Ibu, di mana materi panduan ini Bapak Ibu diberikan pengetahuan terkait bagaimana sih proses terhadap pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi si halal yang telah di launching atau telah digunakan oleh BPJPH supaya memudahkan Bapak Ibu ketika akan melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Kalau saat belum ada BPJPH, mungkin Bapak Ibu masih apa namanya ya, untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal perlu ke kantornya, perlu mengisi data-data atau formulir-formulir secara manual gitu ya. Nah, karena saat ini sudah ada di dalam BPJPH dan juga sudah menggunakan zamannya memang sudah maju menggunakan digitalisasi, maka aplikasinya pun menjadi atau proses pendaftarannya pun menjadi digitalisasi. Nah, berikut ini adalah penampilan atau tampakan dari aplikasi Si Halal ketika Bapak Ibu membuka website Si Halal tersebut. Di webnya itu ptsp.halal.go.id. Nah, ketika Bapak Ibu pada saat ingin melakukan pendaftaran sertifikasi halal namun masih kurang pede nih atau merasa kayaknya saya masih butuh bantuan atau bimbingan gitu ya, Bapak Ibu boleh mengkontak bagian konsultan dari Halal Institute yaitu Pro Halal di nomor telepon tersebut ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk materi ini kita tetap mengacu pada dasar hukum yaitu Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal di nomor 33 tahun 2014 dan juga ada Undang-Undang Cipta Kerjanya. Kemudian mengacu juga kepada Perpres dari Republik Indonesia nomor 153 tahun 2024 mengenai BPJPH itu sendiri sebagai badan penyelenggara terhadap jaminan produk halal atau eh, regulator yang melakukan sertifikasi halal. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat Kepkaban yang mengacu kepada keputusan kepala badan terhadap produk-produk apa saja sih yang bisa atau dapat disertifikasi halal di KMA 748 ataupun KMA 944 ya Bapak Ibu untuk yang terbarunya terkait perubahan di jenis klasifikasi produk wajib bersertifikat halal makanan dan minuman. Kemudian di KMA 1360 itu adalah eh, eh, produk-produk yang sebetulnya tidak wajib untuk sertifikasi halal. Namun secara kebijakan ketika BPJPH ini mengetahui bahwa beberapa pelaku usaha di produk-produk yang tidak wajib bersertifikat halal ini ternyata membutuhkan untuk kepentingan bisnisnya yaitu sertifikat halal, maka saat ini sudah diperbolehkan untuk produk-produk yang masuk ke dalam KMA 1360 jika ingin melakukan atau mengajukan sertifikasi halal. Namun itu tidak menjadi suatu kewajiban seperti yang di produk yang ada ataupun tertera di KMA 748 dan juga 944. Selanjutnya, ini adalah
Divisi Pro Halal, Bapak dan Ibu dari Halal Institute, kami menjadi bagian untuk berpartisipasi aktif terhadap penyelenggaraan pelatihan maupun mendorong pencapaian target sertifikasi halal di Indonesia. Selain dari bergerak di pelatihan, kami juga ada pendampingan, konsultan, ataupun juga ada uji kompetensi untuk asesi auditor maupun penyelia halal. Ini ya Bapak Ibu kurang lebih total lulusan pelatihan dari Halal Institute. Kalau kemarin mungkin sudah diupdate juga ya pada saat opening oleh Ketua Harian kita, Pak Arifin ya, itu ada sekitar 10.000 untuk lulusan pelatihan dari Halal Institute. Kemudian kami juga pernah menjadi LPK peringkat 1 terbaik pada saat untuk penyelenggaraan pelatihan. Kemudian kami juga bermitra dengan beberapa pelaku usaha, baik domestik maupun secara global. Ini beberapa foto-foto ya Bapak Ibu pada saat kami selesai melakukan pendampingan terhadap mitra-mitra kami yang melakukan pendampingan di Halal Institute di ProHalal. Kemudian, jika Bapak Ibu membutuhkan beberapa informasi seputar halal ataupun seputar pelatihan, Bapak Ibu bisa apa namanya share screen ya atau apa SS screenshot barcode di ini saluran WhatsApp kami info halal nanti akan tertera beberapa informasi terkait Pro Halal dan juga Halal Institute atau jika Bapak Ibu memang membutuhkan pendampingan maka Bapak Ibu bisa langsung berkonsultasi di nomor ini. Nah, selanjutnya mungkin banyak atau beberapa masih menganggap bahwa untuk pendaftaran si halal itu sulit atau ribet gitu ya Bapak Ibu. Tapi sebetulnya untuk pendaftaran si halal itu mudah kalau kita mengetahui tips dan triknya. Nah, divisi Pro Halal ini sudah beberapa setiap ada sesi pelatihan, kami selalu memberikan edukasi bahwa melakukan pendaftaran di dalam aplikasi si halal itu mudah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengetahui tips dan triknya. Apa aja sih tips dan triknya? Yaitu pertama-tama Bapak Ibu tuh eh, mencoba membuat akun si halal terlebih dahulu. Dibuat akunnya, kemudian Bapak Ibu coba lakukan ajuan permohonan sertifikat halalnya itu pada saat awal Bapak Ibu sudah dari manajemen atau dari pimpinan sudah yakin nih akan melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Kemudian Bapak Ibu ditunjuk untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, pada saat itu Bapak Ibu coba membuat akun si halalnya. Kemudian nanti pada saat Bapak Ibu sudah membuat akun si halalnya, memasukkan nomor NIB-nya, Bapak Ibu coba pastikan NIB-nya itu sudah sesuai dengan lingkup usaha dan juga alamat proses produksi Bapak dan Ibu. Selain itu juga Bapak Ibu setelah akun si halal ini bisa di login atau sudah diverifikasi gitu ya, maka Bapak Ibu bisa mengecek terkait skala usaha dan juga jenis produk Bapak dan Ibu sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengkalkulasi terkait biaya yang mungkin akan dibebankan atau akan dikeluarkan oleh bagian finance di tempat Bapak dan Ibu sebagai salah satu bentuk pengajuan budgeting terhadap proses pendaftaran sertifikasi halal ini. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran, kemudian sudah mencoba mengecek estimasi anggarannya, nah Bapak Ibu coba kumpulkan terkait kriteria-kriteria SJPH yang kemarin dari hari pertama sudah dibahas ya Bapak Ibu di dalam materi manual SJPH, di dalam materi Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH. Kemudian juga ada unit-unit kompetensinya. Nah, di situ kan Bapak Ibu sudah ditelisik atau sudah mengulik terkait kriteria-kriteria serta implementasi hal-hal apa sih yang perlu dilakukan, kemudian dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan ketika Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran si halal. Nah, dokumen-dokumen itu kemudian kegiatannya Bapak Ibu sudah plot menjadi satu dokumen. Ketika Bapak Ibu sudah bisa mengkolek data tersebut, maka Bapak Ibu nantinya upload
bukti-bukti terkait implementasi kriteria SJPH itu ke dalam akun si halal. Nanti tahapan selanjutnya adalah adanya verifikasi. Jadi masih di sini ya Bapak Ibu ya akun si halal. Kemudian nanti kalau sudah diupload data-datanya akan ada namanya verval dari BPJPH di mana nanti ada verifikator yang akan memverifikasi dan memvalidasi kesesuaian serta kelengkapan data yang telah Bapak Ibu susun dan upload di akun tersebut. Kalau misalkan dari verifikatornya sudah bilang, oh ini sesuai data-data dokumen pendukungnya, sudah ada misalnya dokumen bahan gitu ya Bapak Ibu ya, kriteria bahan. Semua dokumen pendukung terhadap bahan yang Bapak Ibu gunakan itu sudah ada sertifikat halalnya. Kemudian juga NIB-nya sudah sesuai ketika Bapak Ibu menuliskan di NIB dan juga di ruang lingkup ruang lingkup dan alamat fasilitas produksi yang Bapak Ibu upload di akun si halal. Kalau itu semua sudah selesai, kemudian dokumen penyelia halalnya juga sudah ada, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ya Bapak dan Ibu, maka nanti data atau dokumen Bapak Ibu ini dikirim kepada LPH. Nah, di sini nanti LPH akan menghitung kembali eh, biaya atau kalkulasi terhadap kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh LPH mengirim auditornya ke perusahaan atau tempat Bapak Ibu bekerja atau usahanya Bapak dan Ibu seperti itu ya. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu sudah approve dengan biaya tersebut, Bapak Ibu bayarkan ya di invoice-nya. Selanjutnya nanti LPH akan menugaskan atau menunjuk auditor untuk melakukan pemeriksaan terkait kehalalan di perusahaan Bapak dan Ibu. Setelah auditor ini melakukan pemeriksaan, auditor nanti akan melakukan verifikasi secara dokumen atau disebut dengan pra-audit dan juga melakukan audit on-site ke perusahaan Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu daftarkan untuk si halal ini. Nanti setelah auditor melakukan audit on-site, verifikasinya, dan juga validasinya, maka auditor akan menyusun laporan. Nah, dari laporan hasil audit inilah yang nanti menentukan terkait fatwanya Bapak dan Ibu di komite ataupun di komisi fatwa. Ketika sudah diputuskan fatwanya lulus atau tidak lulusnya, kalau Bapak Ibu dinyatakan bahwa lulus dari verifikasi tersebut terkait 5 kriteria SJPH-nya, barulah terbit sertifikat halalnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk hal ini, saat ini sudah ada SLA-nya. Jadi, Bapak Ibu memiliki tempo waktu ya pada saat dari mulai verifikasi BPJPH sampai dengan terbit sertifikat halal ini, SLA-nya sudah ada kurang lebih 25 hari. Jika ada revisi atau temuan ketidaksesuaian, maka Bapak Ibu langsung di-push ya, langsung di-push untuk melakukan perbaikan atau revisi sesuai dengan temuan yang ada. Kemudian selanjutnya kalau sudah terbit sertifikat halalnya, ini contoh lampiran sertifikat halalnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti akan ada nomor ID sertifikat halalnya bergantung dari apakah perusahaan itu dari luar negeri atau dalam negeri. Kalau contoh ini adalah perusahaan yang di Indonesia atau domestik dengan kode di depannya adalah ID. Kemudian nanti diikuti dengan numeriknya, ini sesuai dengan jenis klasifikasi produknya, kemudian nanti dengan apa namanya daerahnya dan juga tanggalnya. Kemudian selanjutnya ini adalah jenis produknya, nanti sesuai dengan ruang lingkup proses produksi Bapak dan Ibu, kemudian ada nama produknya, nama produk atau merek gitu ya. Kemudian ada nama pelaku usaha, alamat pelaku usahanya tertulis ataupun tertera di dalam sertifikat halal ini. Maka ketika Bapak Ibu akan melakukan sertifikasi halal ini, pastikan alamat dan juga nama dari pelaku usahanya itu sudah sesuai dengan legalitasnya Bapak Ibu, yaitu yang tertera pada NIB. Karena kalau misalkan tidak sesuai, Bapak Ibu akan melakukan revisi. Nah, revisinya itu lumayan memakan waktu lagi Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini nanti akan ada diterbitkan di mana dan ada ITE-nya.
Nah, ini adalah beberapa tips ketika Bapak Ibu akan melakukan pengajuan sertifikat halal secara efektif. Jadi, karena akun si halal ini berbentuk digital atau dilakukan digitalisasi, maka Bapak Ibu membutuhkan verifikasi akunnya. Nah, verifikasi akun ini bisa melalui email ataupun nomor WA. Ketika email atau WA itu sudah digunakan untuk melakukan pendaftaran, maka kalau Bapak Ibu ingin membuat akun baru, WA dan emailnya harus yang baru dan juga aktif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan WA dan email yang Bapak Ibu miliki itu adalah aktif dan belum pernah dilakukan atau digunakan untuk mendaftar si halal. Kemudian selanjutnya, kalau Bapak Ibu yang mungkin tadinya pendamping halal, kemudian menjadi penyelia halal, serta Bapak Ibu yang dari perusahaan, menjadi penyelia dari perusahaan, jadi karyawannya perusahaan itu sendiri, pastikan bahwa WA dan emailnya itu apa ya, Bapak Ibu ingat gitu ya. WA-nya yang mana yang digunakan untuk mendaftar, emailnya yang mana yang digunakan untuk mendaftar, kemudian passwordnya apa. Kemudian ketika itu sudah selesai, misal Bapak Ibu sudah tidak ada di pelaku usaha itu, pastikan Bapak Ibu mengkomunikasikannya atau memberikan akun tersebut kepada eh, penggantinya Bapak dan Ibu, seperti itu ya, supaya ketika si pelaku usaha ini nantinya ada pengembangan produk atau fasilitas produksinya, beliau bisa mengurus terkait perubahan hal tersebut di akun si halal. Lanjut, ini tadi pastikan juga NIB-nya sudah berbasis resiko dan juga sudah sesuai dengan KBLI-nya, alamat usahanya juga sudah sesuai, susun juga daftar dokumen-dokumennya, kemudian nanti diupload di si halal dan ya, diupload di si halal. Ini nanti bentuknya harus PDF ya Bapak Ibu. Persiapkan soft copy-nya. Dokumen-dokumen pendukungnya ini apa namanya, berbentuk atau formatnya adalah PDF supaya bisa diupload dan mudah terbaca oleh sistem si halal. Kemudian pastikan review kelengkapan data sebelum submit ke BPJPH. Jadi data-data yang Bapak Ibu input itu pastikan sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya setelah Bapak Ibu submit ke BPJPH, Bapak Ibu jangan lupa untuk memonitoring secara berkala sistem pengajuan sertifikasi halal ini. Karena kalau tidak, nanti ada, karena ada SLA itu ya Bapak Ibu ya, service level agreement-nya itu, maka kalau ketinggalan atau sudah mencapai masa aktifnya itu tidak ada respon, data itu bisa tidak tersubmit atau diulang lagi dari awal. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus selalu memonitoring terkait status pengajuannya. Nah, ini adalah beberapa hal yang sering terjadi pada saat melakukan proses pengajuan si halal. Sehingga Bapak Ibu mungkin bisa menjadi apa ya, kesulitan gitu ya. Padahal sebetulnya mudah kalau Bapak Ibu sudah menerapkan 8 tips ini. Jadi tadi yang pertama adalah nomor WA dan emailnya pastikan aktif ya, dan juga disimpan dengan baik, diingat dengan baik. Kemudian NIB-nya sudah sesuai, kemudian ini juga mengacu kepada KMA 748. Kalau tidak mengacu pada KMA, ini yang akan menyulitkan Bapak Ibu dan membutuhkan waktu untuk konfirmasinya atau memverifikasinya pada verifikator. Kemudian adanya kesalahan input nama pelaku usaha atau alamat pabrik outlet dan informasi lainnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan kesalahan dalam penginputan dokumen, maka Bapak Ibu kan harus melakukan perubahan atau perbaikan. Nah, ketika melakukan perubahan dan perbaikan ini, Bapak Ibu membutuhkan waktu lagi gitu ya. Jadi bolak-balik di akun verifikasi verifikator BPJPH-nya. Supaya tidak terjadi hal demikian, maka sebaiknya Bapak Ibu lakukan review di awal. Kemudian monitor. Nah, ini tidak dimonitor proses verifikasi dan validasinya oleh BPJPH. Kemudian ketika ada invoice yang sudah terbit, Bapak Ibu tidak membayarkannya. Sehingga itu membutuhkan tenggat waktu ya Bapak Ibu ya untuk melakukan penerbitan invoice kembali. Nah, ini untuk persiapan dokumen, ada beberapa dokumen yang Bapak Ibu perlu
untuk apa namanya perlu untuk siapkan. Apa saja sih dokumen-dokumen itu gitu ya Bapak Ibu ya? Nah, ini adalah dokumen-dokumennya Bapak dan Ibu. Jadi terkait apa namanya bukti dari implementasi kriteria halalnya Bapak dan Ibu. Mulai dari formulir kelengkapan pengajuannya itu adalah formulir data pelaku usaha, data pengajuan, surat permohonan yang dibuat oleh pimpinan atau perusahaan Bapak Ibu, kemudian form surat bebas babi. Jadi fasilitas produksinya memang bebas dari babi, kemudian surat kuasa pengurus SH, kemudian tanda tangan penyelia halal dan penanggung jawabnya, karena nanti akan diupload ke si halal. Kemudian ada dokumen pendukung SJPH berupa form komitmen tanggung jawab, daftar bahan, kemudian ada catatan-catatan, mungkin terkait catatan dari pengadaan bahan, kemudian bagaimana fasilitas produksinya, apakah sudah sesuai layoutnya ya, kemudian diagram alir proses produksinya juga ada, adanya mapping produk dan checklist audit internal. Kemudian ada beberapa prosedur-prosedur yang digunakan atau yang sudah Bapak Ibu susun ketika Bapak Ibu melakukan eh, penyusunan atau perencanaan manual SJPH ya di unit kompetensi 1 dan 2 kemarin. Nah, itu prosedur-prosedur itu ketika sudah sesuai, sudah Bapak Ibu susun, sudah Bapak Ibu coba simulasikan dan sudah sesuai, bisa dilakukan kegiatan aktivitasnya, pengawasan hariannya dengan prosedur tersebut, maka prosedur dan checklist ataupun form-form bukti. Form-form bukti kriteria SJPH-nya Bapak Ibu upload ke dalam si halal. Ketika Bapak Ibu akan melakukan praktek si halal atau akan membuat akun si halal, pastikan dulu yang utama adalah internetnya tersedia. Kuotanya, bandwidth-nya itu sudah memenuhi ya Bapak Ibu ya, karena kalau tidak akan re-upload terus. Kemudian tadi kembali lagi nomor WA dan emailnya pastikan aktif dan belum pernah digunakan untuk melakukan pendaftaran di akun si halal, dan juga dokumen-dokumen terkait pendaftaran seluruhnya dan implementasi terkait kriteria SJPH itu sudah Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu. Jadi ketika Bapak Ibu ngebuka akun si halal lagi itu sudah tinggal Bapak Ibu klik upload PDF gitu ya. Kemudian ini ada KTP-nya, KTP penyelia halal yang bisa diupload sebagai identitas penyelia halalnya, yaitu Bapak dan Ibu. Nah, tanda tangan ini adalah tanda tangan penyelia halal dan juga tanda tangan penanggung jawabnya, ya, atau pimpinannya ya, top manajemen Bapak Ibu. Lanjut, kita akan melakukan praktek simulasi si halal. Kita coba nanti buka websitenya Bapak dan Ibu. Ini layanan konsultasi kami. Nah, ini adalah bagiannya ketika kita membuka akun si halal. Nanti Bapak Ibu akan melihat halaman seperti ini, halaman loginnya. Kemudian Bapak Ibu kalau belum memiliki akunnya, nanti klik daftar di sini, yang kalimat ini ya. Diklik, kemudian nanti akan keluar dashboard atau tampilan seperti ini. Ini nanti ada informasi umumnya yang diupdate oleh BPJPH ketika BPJPH memiliki hmm, apa namanya informasi terupdate-nya ya. Kemudian selanjutnya ada menu-menunya. Menu di dalam si halal itu ada dashboard, di mana dashboard ini nanti Bapak Ibu bisa melihat terkait hal ini informasinya. Kemudian pelaku usaha, ini adalah data-data pelaku usaha yang Bapak Ibu input di awal dan juga integrasi dari NIB-nya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran di sini itu untuk pembuatan akun si halal, nah Bapak Ibu diminta untuk memasukkan atau menginputkan nomor NIB. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek kembali terkait NIB-nya sudah sesuai atau belum, sudah terintegrasi atau belum di menu pelaku usaha ini. Selanjutnya, ada menu tagihan. Nah, di mana di menu tagihan ini nanti ketika akan keluar atau akan terlihat ada tagihannya ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan reguler.
Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi data pelaku usaha, Bapak Ibu mengisi pengajuan reguler, nanti akan Bapak Ibu submit, nah nanti akan keluar tagihannya atau invoice-nya dan status permohonan ini untuk Bapak Ibu lihat secara berkala. Sudah sampai mana sih prosesnya atau progresnya untuk pengajuan si halal? Kemudian ini untuk yang pelaku usaha dengan skema self declare. Kalau Bapak Ibu reguler di sini, jadi menggunakan pengajuan reguler ini. Selanjutnya ini ada kalkulator simulasi di mana Bapak Ibu bisa melakukan estimasi terkait apa namanya ya, anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal. Selanjutnya ini detailnya dari menu pelaku usaha Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ada klik update OSS ini. Nah, ini adalah salah satu bukti kontrol dari integrasi OSS-nya, NIB-nya Bapak Ibu. Selanjutnya ini tagihan invoice akan keluar ketika Bapak Ibu sudah melakukan submit ya dan diterima oleh LPH. Ini adalah cara apa ya, pengecekan status permohonannya sudah sampai di mana. Ini ketika Bapak Ibu misalnya punya beberapa NIB perusahaannya gitu ya. Sorry, NIB-nya punya beberapa KBLI atau beberapa jenis produk. Nah, Bapak Ibu misalnya melakukan pengajuannya bersamaan, nanti akan terlihat di sini nih Bapak Ibu untuk jenis produk yang mana sih yang Bapak Ibu sedang proses, kemudian skala usahanya dan juga jumlah produk dan sudah sampai di mana ini tahapnya progresnya gitu ya. Nanti kalau diklik aksi, data-datanya akan terlihat atau keluar. Selanjutnya ini ada menu kalkulator. Bapak Ibu bisa pilih di sini ya, untuk estimasinya bisa dicek. Seperti itu. Bapak dan Ibu, atau didiskusikan? Cek cek halo Bu. Ya Pak, dengan siapa? Dengan Saiful Anwar. Bapak Saiful Anwar, ya. Silakan Pak. Bu, saya izin bertanya. Jadi perusahaan tempat saya ini sudah mengurusi sertifikat halal sudah cukup lama, namun belum selesai sampai sekarang. Dan saya mau mencoba akun si halalnya itu dia menggunakan username dan password password yang apa namanya penyelih halal yang sudah lama begitu, dan penyelih halal ini sudah penanggung jawab PIC penyelih halal yang sebelumnya ini sudah tidak di sini gitu, dan menggunakan email yang bersangkutan juga, kemudian nomor HP yang bersangkutan juga, dan ketika saya mau login untuk ke akun si halalnya, ternyata dia minta verifikasi Bu. Jadi kira-kira kemana saya akan melakukan kemana saya akan apa namanya meminta agar akun tersebut bisa diakses kembali, ataukah harus apakah bisa pendaftaran ulang menggunakan si halal yang lain? Itu Terima saja sih. kasih Pak Saiful Anwar. Oke, Bapak mungkin bisa dengan melakukan pengajuan baru ya Pak. Pengajuan dengan ya dengan akun baru. Atau Bapak bisa coba komunikasikan dulu dengan admin dari si halal. Sekarang tuh admin si halal aktif, Pak. Itu nomor teleponnya ada. Nanti coba izin saya share di grup besar ya, Bapak. Atau nanti saya minta bantuan oleh Bu Elia supaya memberikan share nomor aktif dari admin si halalnya, Pak. Begitu Pak Saiful. Bagaimana Pak? Halo Pak Saiful Anwar. Oh, siap siap Bu, siap Bu. Nanti kita komunikasikan sama PIC yang dimaksud. Iya.
Nanti bisa dikomunikasikan Bapak selaku penyelia dengan PIC-nya yang memegang akun itu seharusnya ya. Tuh. Siap Bu, siap. Baik, Terima kasih. sama-sama. Ada lagi Bapak dan Ibu? Sambil kita coba buka akun si halalnya ya Bapak dan Ibu. Di sini saya coba menggunakan akun si halal versi untuk latihan. Kalau Bapak Ibu dari pelaku usaha nanti membuka akun si halalnya begini, kemudian ini ya, websitenya ptsp.halal.co.id. Nah, kebetulan akun yang ini digunakan untuk ini. Nih ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat akun si halal yang diklik daftar di sini, nanti Bapak Ibu bisa langsung login ke akunnya Bapak Ibu. Aduh, mohon charger. Nanti kalau sudah Bapak di sini, oh ini untuk pendaftaran awal ya. Hmm. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun dan Bapak Ibu bisa login, Bapak Ibu akan melihat dashboard seperti tampilan di layar. Informasi ini akan diupdate oleh BPJPH, Bapak Ibu, tergantung dari apa namanya, ada update informasi terbarunya apa gitu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa masuk ke data pelaku usaha ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengecek kembali terkait data dari profil pelaku usaha yang telah Bapak Ibu integrasikan dengan memasukkan NIB-nya pelaku usaha, nama pelaku usahanya, alamat, kota kabupaten, kode pos, negara, nomor telepon dan email ini apakah sudah sesuai dengan NIB atau belum, kemudian jenis badan usaha, tingkat usaha, skala usaha, modal dasar, dan asal usahanya. Nah, untuk KBLI-nya Bapak Ibu, produknya itu terlampir di sini Bapak Ibu. Di sebelah kanan nanti akan terlihat KBLI yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu mau melihat lebih rinci, bisa diginiin. Bisa diklik lihat data ya, nanti akan terlihat semua. Kemudian kalau Bapak Ibu Bapak Ibu habis update NIB-nya nih, kemudian Bapak Ibu jangan lupa klik untuk update data OSS supaya nanti di dalam akun si halalnya ini juga ikut terupdate data-datanya. Gitu. Lanjut, di sini ada penanggung jawab. Nah, penanggung jawab ini sebaiknya pimpinan puncak atau top manajemennya. Kemudian aspek legal yang digunakan itu khususnya Bapak Ibu wajib adalah NIB. Kemudian ada data pabrik. Ini ada beberapa data pabrik ya Bapak Ibu sebagai contoh. Kemudian ada data outlet. Nah, ketika Bapak Ibu akan ternyata memiliki beberapa outlet, seperti misalnya restoran punya beberapa cabang outlet, maka Bapak Ibu harus melakukan perubahan atau penambahan outlet itu ketika Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran si halal bersamaan. Jadi seluruh outletnya mau disertifikasi bersamaan di pengajuan awal itu bisa langsung di awal semua data
outletnya dimasukkan. Tapi misalnya Bapak Ibu eh, kayaknya karena satu dan lain hal saya tidak akan melakukan apa ya pendaftaran untuk seluruh outlet. Mungkin perwakilan 5 outlet dulu. Itu bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tambah data outlet di sini, kemudian Bapak Ibu masukkan nama outletnya, alamat outlet, provinsinya ada di mana, kota kabupatennya, negara, dan juga kode posnya. Nanti Bapak Ibu klik tambah, nanti akan keluar nama outletnya di sini. Seperti itu. Kemudian ini nama penyelia halalnya, jadi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan nama Bapak Ibu, diklik tambah, nanti Bapak Ibu masukkan nomor KTP Bapak Ibu, nomor kontaknya Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, agama Bapak Ibu, pastikan sesuai dengan KTP Muslim atau Islam ya. Kemudian nomor sertifikat pelatihannya, kemudian tanggal terbit sertifikatnya dan juga nomor SK penunjukan penyelia halalnya, Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Kemudian Bapak Ibu siapkan juga nih apa namanya? File KTP-nya Bapak Ibu, soft copy KTP Bapak Ibu, soft copy sertifikat pelatihan penyelianya. Kalau Bapak Ibu dari mikro kecil, maka cukup sampai sertifikat pelatihan penyelia. Tapi kalau skala usahanya menengah besar, berarti Bapak Ibu harus melakukan uji kompetensi. Karena ini dibutuhkan untuk diunggah sertifikat kompetensinya. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya nanti kalau sudah Bapak Ibu tambah, Bapak Ibu klik simpan. Ya, simpan. Nanti Bapak Ibu langsung ke menu pengajuan reguler. Di mana di sini Bapak Ibu klik tulis ajukan layanan. Nah, di sini ada ada dua skema Bapak Ibu. Ada pengajuan baru dan juga pengajuan pengembangan. Pengajuan baru Bapak Ibu klik ketika Bapak Ibu belum memiliki sertifikat halal sama sekali di pelaku usaha itu, di perusahaan tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah mendaftarkan dan sudah mendapatkan sertifikat halalnya, kemudian Bapak Ibu ada pengembangan produk, ada atau perpindahan fasilitas produksi atau penambahan fasilitas produksi, maka Bapak Ibu kliknya di pengembangan yang ini, diklik daftar ini ya. Kemudian jangan lupa untuk KBLI-nya yang saat itu mau diupdate atau mau didaftarkan dipilih. Contohnya misalnya industri makanan dan minum masakan olahan. Nanti Bapak Ibu klik baru. Nanti dia akan muncul nih Bapak Ibu biasanya ya. Ini karena banyak. Kita ambil contoh salah satu. Biasanya kalau cuma baru satu, dia langsung akan muncul seperti ini ketika Bapak Ibu klik yang baru itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa klik Ini saya aja kayak nge-freeze. Oh, coba. Kamu juga nge-freeze. Sama Mbak. Sama. Oh, oke.
Mohon maaf Bapak dan Ibu, ya, jadi seperti itu kurang lebihnya. Oh iya, mohon izin, Mbak Sheila, boleh saya dijadikan co-host? Ya, ya Bu. Boleh saya dijadikan co-host Mbak, karena tadi Ya, sempat tadi terputus. ke ini ya, keluar tadi ya. Oke, oke. Terima Siap. kasih. Ya, Baik, terima kasih. ya. Tadi kita sedang ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini, jadi ketika Bapak Ibu klik pengajuan, maka diubah pengajuan, nanti Bapak Ibu bisa masukkan data-data pengajuannya. Di nama perusahaan ini, biasanya ini akan keluarnya nama pelaku usaha atau nama perusahaan sesuai NIB-nya dulu nih, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ternyata nama di NIB-nya itu mau diubah sesuai dengan nama perusahaan yang ada, maka di sini bisa diubah. Kemudian di sini nomor surat permohonannya bisa disesuaikan dengan nomor surat yang sudah ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Nomor surat permohonan untuk sertifikasi halalnya, kemudian tanggal surat itu dibuat, dan juga jenis layanan ini bergantung dari ruang lingkup perusahaan Bapak Ibu. Apakah makanan, minuman, obat, kosmetik, barang kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik, atau barang gunaan, atau adalah produk jasa. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa pilih jenis layanannya sesuai dengan produknya Bapak Ibu. Kemudian dilanjut di jenis produknya sesuai dengan klausul atau klasifikasi di KMA 748-nya Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu pilih, sudah sesuai misalnya, kemudian Bapak Ibu masukkan merek dagangnya. Misalnya Bapak Ibu di sini PT-nya adalah PT Berkah Bersinar gitu ya, sesuai dengan di NIB-nya. Selanjutnya, untuk merek dagang yang dipasarkan, yang ada di kemasan, terteranya adalah merek Kres. Maka pastikan apa namanya penulisan mereknya itu sesuai dengan yang ada di kemasan dan yang terdaftar di misalnya di Haki gitu ya Bapak Ibu ya. E-nya ada berapa, apakah E-nya double atau Z-nya ada berapa gitu. Nah, itu sesuaikan. Kemudian besar kecilnya huruf juga disesuaikan dengan yang ada di kemasan atau yang terdaftar. Kemudian area pemasaran, jadi produknya Bapak Ibu ini dipasarkannya kemana? Apakah cakupannya kabupaten kota atau provinsi atau nasional atau ternyata internasional? Itu ya, karena Bapak Ibu ternyata distributor misalnya, maka area pemasarannya bisa jadi internasional. Kemudian pada saat Bapak Ibu sudah membuat akun si halal ini, pastikan Bapak Ibu juga di awal sudah mulai mencari prediksi nih atau memilih kira-kira LPH yang dekat dari perusahaan Bapak Ibu itu LPH mana ya gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa search. Coba dicari di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ke website bpjph.halal.go.id, kemudian cari informasi publik. Nah, Bapak Ibu klik di kalkulator biaya ini, nanti di sini Bapak Ibu bisa cari nama LPH-nya. Nah, ini ya di bawahnya. Saya perkecil dulu ya. Malah nggak kelihatan ya. Nah, di sini ada pilih lembaga pemeriksaan sertifikat halalnya. Tapi kita pilih dulu, misalnya Bapak Ibu ternyata ada di Aceh. Kota kabupatennya misalnya ada di Aceh Besar. Kemudian jenis layanannya, oh belum bisa ya.
Coba kita cek ya. Di sini pilih lembaga pemeriksanya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat LPH ini adanya di mana letaknya. Jadi dari sini nanti Bapak Ibu bisa memprediksi kira-kira lebih dekat dari Padang atau Palembang kalau ke Aceh. Hal ini nanti Bapak Ibu bisa mempermudah ketika Bapak Ibu melakukan estimasi terhadap pembiayaan untuk sertifikasi halal juga terkait fleksibilitas waktu untuk melakukan auditnya, jarak tempuhnya, dan juga terhadap cost atau efisiensi cost yang Bapak Ibu nanti akan keluar gitu ya. Kalau dia harus menyeberang daerah, misalnya auditornya Jakarta, berarti kan Bapak Ibu ada cost terhadap pesawat yang dibebankan misalnya gitu. Ada juga mungkin akomodasinya yang terbeban kepada pelaku usaha. Seperti itu ya Bapak Ibu, ini nanti bisa dicarikan dan juga bisa didiskusikan oleh LPH terkait hal itu. Nanti kalau sudah memilih LPH-nya, Bapak Ibu di sini pastikan adalah mandiri dan reguler. Kalau sudah nanti diklik simpan, kemudian nanti masukkan nama penanggung jawab atau top manajemennya Bapak Ibu, kemudian diklik simpan. Aspek legalnya coba diperhatikan lagi. Sudah sesuai NIB atau belum? Nah, NIB-nya nomornya, tanggalnya, apakah sudah sesuai dengan yang dimasukkan dengan apa yang Bapak Ibu pegang secara fisik gitu ya, NIB-nya untuk perusahaan tersebut. Kalau sudah sesuai, maka kita lanjut cek alamat pabriknya. Alamat pabrik ini nanti Bapak Ibu bisa eh, dicek lagi apakah sudah sesuai atau belum, atau Bapak Ibu mau ada tambahan. Kalau Bapak Ibu mau ada tambahan terkait alamat pabrik, maka Bapak Ibu tidak bisa langsung serta-merta klik tambah di sini. Bapak Ibu harus menambahkan di pelaku usaha yang ini. Diklik tambah di nama pabriknya, baru dia akan keluar alamat pabriknya ini. Dan cenderungnya kalau misalkan Bapak Ibu udah terlanjur banyak nih ngisinya nama pabriknya, tapi ternyata manajemen maunya satu pabrik dulu, satu line produksi dulu misalnya yang di sertifikasi. Maka yang nomor 2 sampai 6 ini di data pengajuan bisa Bapak Ibu delete. Gini. Seperti itu. Nanti bisa dipilih. Nah, kalau ternyata berubah pikiran lagi, mau ada opsi A, B gitu ya, yang di ini nanti Bapak Ibu bisa masukkan di sini, diklik aksi, klik tambah, nanti dia akan keluar lagi alamat pabriknya. Lanjut, ini kalau sudah sesuai pabriknya, Bapak Ibu klik tambah di outlet. Nah, kenapa outletnya kosong? Karena tadi kita di data pelaku usaha belum memasukkan outlet. Kalau ternyata Bapak Ibu punya outlet atau ya punya outlet, maka Bapak Ibu masukkan dulu alamat outletnya di pelaku usaha ini, baru nanti bisa diklik aksi tambah alamat outletnya gitu. Kemudian penyelia halalnya, misalnya Bapak Ibu ternyata perusahaannya punya beberapa line cabang produksi ya, atau central kitchen gitu. Kemudian juga ada outletnya. Nah, penyelia halalnya itu ada di setiap cabangnya, maka atau di setiap fasilitas produksinya. Maka penyelia halalnya dimasukkan nama-namanya di data penyelia halal ini. Seperti itu. Kalau mau ditambah, nanti bisa diklik aksi ini. Namanya, nanti dia bisa masuk di dalam sini. Nah, ini masuk ya Nurul Iman tuh. Nambah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi, seperti ini. Kemudian penyelia halal selain KTP dan juga sertifikat pelatihan, ada data-data terkait nomor telepon yang dimasukkan atau ditampilkan di pendaftaran ini. Selanjutnya, kalau sudah nanti Bapak Ibu ke menu ke komitmen tanggung jawab, di mana kalau di unit kompetensi 1, Bapak Ibu kemarin mencoba menyusun tim manajemen halal. Nah, di sini Bapak Ibu masukin tim manajemennya. Siapa-siapa namanya yang sudah Bapak Ibu susun, itu dimasukkan ke sini. Baik Bapak Ibu sebagai ketuanya, misalnya penyelia halalnya, kemudian misalnya ada
bagian akuntannya, bagian finance, bagian PPIC, kemudian ada bagian warehouse. Nah, itu dimasukkan juga Bapak Ibu eh, di dalam tim manajemen halal ini. Di mana orang-orang atau personil yang masuk ini adalah personil yang memegang tahapan proses produksi. Kemarin ada berapa tuh tahapan proses produksinya? Ada 7 ya Bapak Ibu ya, 7 tahapan PPH. Nah, paling tidak perwakilan atau penanggung jawabnya masuk ke dalam apa namanya, ke dalam tim manajemen halal ini. Lanjutnya ini adalah daftar bahan. Misalnya Bapak Ibu tadi ini catering. Bapak Ibu produknya misalnya ada 10 gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu masukkan dulu nih nama-nama bahan yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat produk tersebut. Misalnya ada mie goreng. Jadi Bapak Ibu bisa secara PDF atau tinggal upload dengan menggunakan file Excel yang dapat diunduh ini. Kita coba unduh ya Bapak Ibu. Nah, yang diunduh kita buka ya. Bapak Ibu bisa inputkan bahan-bahannya ya menggunakan file Excel tersebut. Mohon izin, apakah file Excelnya terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum terlihat. Kalau saat ini, Nah, sudah Bu. Udah. nah, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan file Excel yang unduh, maka Bapak Ibu bisa masukkan nama bahannya di sini. Ini nanti langsung ganti aja nama bahannya, misalnya mie goreng, mie kuning, di enable dulu ya. Misalnya mie kuning. Kemudian jenis bahannya, kalau dia digunakan untuk produksi, maka bahan, nanti produsennya coba cek di kemasan, negaranya, kemudian nama suppliernya. Ini seperti Bapak Ibu kemarin membuat daftar bahan halal ya. Nah, daftar bahan halalnya jadi masuk ke sini, ke Excel ini. Kemudian nanti kalau sudah Bapak Ibu file save, save ini aja. Kemudian lanjut Bapak Ibu upload di sini, di choose. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Kemudian lanjut kita open. Nah, dia akan seperti ini Bapak Ibu. Ada ya mie kuning Doroku, unggah, bahan, satu. Nah, dia akan keluar seperti ini. Tapi ini kan nama produsen, nama suppliernya tadi kita belum ubah ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau ada perubahan, ini boleh di-delete. Di-delete bisa, tapi diedit tidak bisa. Jadi kalau mau diedit ya harus diedit di Excel-nya. Atau Bapak Ibu mau satu-satu. Tapi kalau satu-satu bahannya 100 atau 10. Kalau 10 masih mending ya Bapak Ibu ya masih bisa pakai manual ini. Tapi kalau 100 lebih baik di Excel dulu. Nah, ini tipe bahan kalau secara manual nanti Bapak Ibu bisa cek dulu nih. Kalau bahannya itu bahan bersertifikat halal seperti bumbu-bumbu yang sudah digiling itu bumbu halus. Nah, di sini bahan bersertifikatnya Bapak Ibu cek di sini. Misalnya apa? Garam, cap kapal. Nah, perhatikan produsennya. Apakah garap cap kapalnya dari PT yang satu, PT kedua, atau PT ketiga di kemasan bahan Bapak Ibu. Benar tidak nomor ID sertifikatnya ini di kemasan? Kalau benar, maka kita klik aksi. Kemudian jenis bahannya berarti bahan, karena dia digunakan untuk memasak. Tapi kalau ternyata garam itu digunakan untuk mencuci sayur dan buah, berarti kita pilihnya cleaning agent gitu ya Bapak Ibu. Atau misalnya kita menggunakan asam sitrat. Nah, di sini banyak nih Bapak Ibu asam sitratnya. Bapak Ibu sesuaikan dulu dia dari produsen apa, kemudian mereknya. Gitu ya. Kemudian nanti dipilih. Klik aksi. Asam sitratnya ini digunakan untuk apa? Kalau untuk produksi berarti bahan. Kalau untuk pencuci
penolong pencuci, maka cleaning agent. Seperti itu. Nah, ini juga ada kemasan. Kemasan itu misalnya Bapak Ibu menggunakan plastik atau kertas nasi, nah itu masuk di sini. Sebagai alasnya misalnya kertas nasinya. Lanjut, nanti setelah Bapak Ibu sudah selesai menginput bahan, Bapak Ibu input nama produknya. Pastikan nama produknya sesuai dengan kriteria halal ya Bapak dan Ibu. Kalau tidak, dia akan dengan otomatis tertolak. Misalnya mie setan. Nah, nih, jadi ada ini keterangannya warna merah. Nama produk mengandung nama dilarang, jadi dia tidak diperbolehkan. Itu ya. Tapi kalau kita misalnya mie goreng cuanki, klik tambah. Nah, ini karena ada cuankinya, maka dia tidak bisa. Kalau mie goreng biasa, coba ya. Oh, ini. Coba kita ininya, fotonya ya ini ya. Pastikan juga kita punya foto produknya Bapak dan Ibu. Mie goreng misalnya ini. Mie goreng klik tambah. Nah, dia akan masuk nih nama produknya. Jumlah bahannya nanti Bapak Ibu klik action. Nanti Bapak Ibu bisa input bahannya yang digunakan. Mie dan garam misalnya. Minyak goreng dan lain sebagainya ditambahkan juga diklik tambah. Nanti jumlah bahannya akan berubah jadi 2 atau berapa yang digunakan untuk produk itu gitu ya. Kemudian nanti catatan pembeliannya ini diisi dulu, diklik aksi, ubah manual. Nah, Bapak Ibu, jumlahnya diisi sesuai dengan tanggal pembelian. Paling tidak 3 hari, mundur 3 hari dari hari Ibu Bapak melakukan pendaftaran atau 1 hari saja supaya datanya tidak terlalu banyak. 1 hari berarti misalnya membuat akun tanggal 1, berarti di tanggal 30-nya. Pembelanjaan tanggal 30. Nanti klik ubah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau ternyata Bapak Ibu menggunakan misalnya apa ya, nota pembelian bahan, nah boleh di sini di choose. Nanti notanya dimasukkan di situ ya Bapak Ibu ya. Ini nota. Misalnya ini bon pembelian. Nah, coba kita klik bon pembeliannya, kita upload. Dia akan ada file tambahannya. Seperti ini. Ini nanti bisa menguatkan terkait pembelian bahan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ternyata punya form pembelian bahan sendiri. Nah, maka Bapak Ibu bisa, oh sorry, untuk pembelian bahannya tidak bisa upload langsung ini ya. Oke. Berarti ini harus satu-satu Bapak Ibu ya untuk bahannya, contohnya saja. Nanti untuk file-file lengkapnya Bapak Ibu bisa lampirkan manual SJPH perusahaan Bapak Ibu. Karena kalau perusahaan menengah besar untuk di akun si halal ini kurang, bukan kurang, tapi lebih apa ya, lebih mudah ketika kita melihat data fullnya di manual SJPH yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi yang masuk ke dalam akun si halal ini perwakilannya seperti itu ya. Kemudian nanti form pemeriksaan bahannya. Ini Bapak Ibu bisa pemeriksaan bahan misalnya dengan form berita acara atau penerimaan bahan. Kemudian Bapak Ibu bisa choose formulirnya, formulir penerimaan. Ini nanti form penerimaan bahan. Bapak Ibu bisa choose seperti ini, diklik unduh, choose ya, kemudian diunggah. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kalau sudah, Bapak Ibu langsung ke menu proses, di mana menu proses ini adalah
Bapak Ibu menceklis terkait surat pernyataan bebas babi. Ini saya setuju. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu masukkan layout proses produksinya Bapak Ibu. Nanti dipilih dulu nama pabriknya mana. Bisa jadi Bapak Ibu ada beberapa line produksi atau kitchen ya. Jadi Bapak Ibu pilih dulu kitchennya yang mana, kemudian nanti di choose file layoutnya. Bapak Ibu baru pilih layout produksinya. Ini misalnya layout dapur ya. Kemudian diklik tambah. Oke. Kalau sudah, nanti di catatan penyimpanan bahan dan produk, Bapak Ibu juga sama, ditambah dulu catatan penyimpanan bahannya. Misalnya dalam satu kali beli itu 10 pieces. Itu pembelian di tanggal 30 Juni. Kemudian baru dipakainya hari ini. Nah, ini disesuaikan. Klik ubah. Seperti ini. Lanjut, catatan produknya juga sama. Kalau Bapak Ibu punya form pemeriksaan produk sendiri, boleh ini langsung di-upload. Kalau tidak, kita isi manual saja seperti ini. Boleh ya. Produknya berarti menghasilkan misalnya 20 porsi. Tanggal masuknya karena dibuat hari ini, si mie gorengnya berarti langsung juga disajikan kepada customer atau dikirim ke customer. Kita klik ubah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian diagram alur proses produksi nanti juga Bapak Ibu bisa masukkan dulu. Misalnya ini pembuatan mie goreng. Nah, Bapak Ibu bikinin dulu nih diagram alur pembuatan mie gorengnya. Ini misalnya diagram alurnya ya, Bapak Ibu. Saya punyanya pengolahan ayam, daging, dan sambal. Misalnya contoh aja ya. Kita pakai yang pengolahan sambal. Kita klik. Nah, sini klik tambah. Nah, nanti akan masuk si filenya itu. Catatan hasil produksi juga sama, nanti ditambahkan terlebih dahulu. Karena kita produksinya tadi mie goreng, di sini masuknya baru mie goreng. Kalau Bapak Ibu masukin 10 produk, maka ini nanti akan keluar 10 produk juga. Kemudian jumlahnya tadi 20 porsi, tanggal produksinya tanggal 1, tanggal kadaluarsanya tanggal 1 ya, untuk ini menjaga, klik tambah. Nah, kemudian catatan distribusi juga bisa ditambahkan. Bisa dengan bentuk file atau Bapak Ibu mau tambahin manual seperti ini, itu juga boleh. Karena setelah dibuat langsung dikirim, nah tujuannya kemana? Customer. Misalnya customer PT apa? PT XYZ. Karena ini adalah catering karyawan misalnya ya. Klik tambah. Kemudian selanjutnya, kalau sudah di menu proses, kita ke menu produk. Nah, di menu produk ini nanti kita melakukan pemetaan produknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terlewat tidak memetakan produk ini, tidak bisa tersubmit atau tersubmit tapi tidak keluar lampiran SH-nya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah melakukan apa namanya mappingnya produk ini ya. Kalau nanti ini nomor 1, sampainya kenapa 1? Karena tadi contoh yang kita masukkan produknya itu cuma 1. Kalau nanti ada 10 produk, maka di sini sampainya 10 produk. Kalau ada 25 produk, maka di sini sampai 25 produk. Bapak Ibu lakukan klik aksi, kemudian klik tambah. Nah, nanti dia akan keluar ini nama pabrik dan juga nama produknya. Hal ini yang akan terlampir di sertifikat halalnya Bapak dan Ibu. Gitu ya. Lanjut, ini pemantauan dan evaluasi. Ini adalah upload dokumen lain. Di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya manual SJPH yang khusus untuk
perusahaan Bapak Ibu seperti misalnya kosmetik, obat, barang gunaan kayak gitu kan bahan-bahannya banyak ya. Kemudian Bapak Ibu kalau mau upload semua di Si Halal mungkin sulit untuk memadai hal itu. Maka Bapak Ibu bisa upload dokumen SJPH yang sudah Bapak Ibu susun terpisah itu ya sebagai bukti implementasi SJPH-nya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu cus di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih manual SJPH-nya Bapak Ibu mana, ada di mana, namanya apa, manual SJPH. Nah, misalnya ini, misalnya manual SJPH ya, Bapak Ibu ya. Perusahaan apa, perusahaan Bapak Ibu di sini. Kemudian diklik tambah. Nah, nanti manual SJPH-nya perusahaan Bapak Ibu bisa dilihat di sini di file download ini. Jadi ini lebih lengkap manualnya. Dari mulai form checklist, kemudian prosedur-prosedur, kemudian bukti implementasi pelatihan atau pembinaan SDM-nya, ada di sini semua gitu ya. Kemudian bukti-bukti terkait dokumen bahan yang sudah lengkap ada di manual SJPH ini. Kemudian ke tanda tangan, tadi Bapak Ibu juga disampaikan untuk menyiapkan tanda tangan penyelia halal dan penanggung jawab atau top manajemennya. Ini di-uploadnya di sini, di menu tanda tangan ini Bapak Ibu. Diklik tambah, kemudian di sini ada upload tanda tangan penanggung jawab, di choose file. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal cari file tanda tangannya. Kalau sudah ada, nah seperti ini misalnya ya. File tanda tangannya, kemudian ini nama penyelia halalnya, misalnya penyelia halalnya ini namanya. Kemudian di-upload file tanda tangannya. Ini contoh ya Bapak Ibu, kemudian diklik tambah. Nah, nanti akan keluar seperti ini Bapak Ibu, tanda tangan penanggung jawab dan juga nama penyelia halal, tanda tangan penyelia halalnya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya ini daftar periksa audit tidak usah. Kita klik simpan perubahan. Nah, nanti ada menu dokumen. Di sini ada dokumen surat permohonan. Ini akan terbuat secara otomatis atau digitalisasi, Bapak Ibu. Seperti ini. Karena kita sudah memasukkan data-datanya, jadi ini sudah terisi secara otomatis. Kemudian ini biasanya ini tampil tanda tangannya, Bapak Ibu. Gitu. Kemudian ini juga dokumen SJPH-nya, kalau secara template BPJPH, nah bisa keluar seperti ini. Nah, tanda tangannya langsung ada ya di sini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini nanti nama pelaku usahanya ini sesuai dengan nama yang ada di NIB. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira gampang ya? Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu atau Bu kecepatan atau kurang jelas? Silahkan Bapak Ibu. Oh, saya sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya Pak Sidik? Oke. Ini lanjut kalau Bapak Ibu mau melakukan pengecekan tagihan invoice ada di sini. Nanti kalau sudah pengajuan reguler, Bapak Ibu sudah submit ya pengajuannya. Nanti kalau sudah selesai diklik kirim di sebelah sini. Nah, ini dikirim. Kalau Bapak Ibu sudah klik kirim ini berarti Bapak Ibu namanya sudah mensubmit. Kalau sudah disubmit, Bapak Ibu tinggal cek dari invoice-nya ini apakah sudah terbit atau belum ya. Kemudian selanjutnya ini kalkulator simulasinya, jenis layanannya, misalnya Bapak Ibu mau ngecek nih perusahaan Bapak Ibu, misalnya apa? Obat. Kemudian jenis produknya, suplemen kesehatan ya banyak ya. Kemudian karena kita sudah cek di sini nih,
lembaga pemeriksa halal yang terdekat, maka kita pilih lembaga halal yang terdekat. Kita ada di Jakarta, berarti bisa jadi kita pakai yang ada di Jakarta aja. Misalnya Yarsi gitu ya. Kemudian fasilitas produksinya, apa nama perusahaannya, nanti diklik tambah. Nah, di sini Bapak Ibu keluar nih ya, perhitungan biayanya. Nah, kita tambahin dulu jumlah produknya. Misalnya si obatnya itu, suplemennya itu ada 5 produk. Kita klik hitung. Nah, nanti dia akan muncul estimasi biayanya. Seperti itu. Nanti kalau diklik detailnya, dia akan keluar seperti ini. Untuk apa saja sih rincian biaya itu? Nah, ini tertera untuk biaya pemeriksaan, kemudian biaya BPJPH, biaya MUI, dan biaya operasional. Totalnya menjadi sekian, gitu. Baik, kalau dirasa cukup, sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, atau diskusi? Oh, ini ada di kolom komentar ya, ada Ribu Nabilah. Apa perbedaan pendaftaran sertifikat halal melalui skema reguler dan juga skema self-declare di Si Halal? Kalau skema self-declare itu, dia yang fasilitasi dari BPJPH Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar program Sehati atau sertifikasi halal gratis, nah itu yang skema self declare itu ada S dan K-nya Bapak Ibu, ada persyaratannya tersendiri. Misalnya dia perusahaan skala usahanya mikro atau kecil, kemudian omsetnya tidak lebih dari 50 juta, kemudian bahan-bahannya tidak mengandung bahan kritis. Kalaupun dia mengandung bahan kritis, sudah dipastikan bahwa pelaku usahanya itu komitmen menggunakan bahan dari apa namanya, dari yang sudah bersertifikat halal untuk bahan kritisnya tersebut. Misalnya seperti itu. Kalau untuk skema self-declare dan yang melakukan verval itu adalah pendamping halal dari LP3JPH. Kalau Bapak Ibu yang skema reguler itu yang melakukan verval adalah auditor halal gitu. Biasanya ini produk-produknya lebih kompleks. Kalau skema self kalau reguler itu lebih kompleks. Kalau self declare itu produknya dia lebih sederhana seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bu Nabilah? Apakah sudah terjawab? Ibu izin boleh tanya, Bu? Silahkan. Ini kan tadi Ibu jelaskan untuk yang di si halal itu kan setelah apa namanya sudah ada ibaratnya untuk pengajuan itu kan dikasih waktu 25 hari. Jika lewat dari 25 hari itu akan tertolak ngulang lagi dari awal. Nah, 25 hari itu kan ada yang bilang tim dari auditor itu menjelaskan kalian harus ngelengkapin dokumen dikasih waktu 15 hari, terus 10 harinya itu kasih waktu tuh tambahan. Nah, jika dalam 25 hari ini kita nggak bisanya ada yang kekurangan, misalnya terhambat dari apa surat-surat dari supplier untuk surat pernyataan. Nah, jika tidak terpenuhin sidangnya bukan di MUI katanya itu di Jakarta. Itu saya mau konfirmasi benar nggak sistemnya kayak gitu ini Bu? Oke, sidangnya bukan di MUI tapi di Jakarta itu mungkin maksudnya seharusnya di Komisi Fatwa tapi menjadi di Komite Fatwa, Bu. Mm-mm. Terus kalau misalkan memang sudah 25 hari dan itu sudah melewati dari SLA-nya LPH, maka biasanya
memang dia pengajuan di awal lagi seperti itu Bu. Jadi yang apa ya, ada kerugiannya itu adalah di pelaku usahanya gitu. Jadi harus mendaftarkan dengan proses baru lagi. Jadi sebaiknya ketika ibu memang sudah eh, apa ya, submit dokumen-dokumennya ibu pada saat pendaftaran, pastikan bahwa pastikan dan yakinkan bahwa dokumen-dokumen itu sudah mencukupi untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau misalkan bahan itu paling tidak dia ada COA atau MSDS, kemudian dilengkapi dengan flowchart dan juga surat pernyataan ketika belum memiliki sertifikat halalnya, Bu. Sertifikat halal bahan itu sendiri. Gitu, Bu Dewi. Berarti enggak sampai harus ke komite fatwa gitu kan, cukup sampai ini. Terus kalau misalnya lewat dari batas itu daftar ulang lagi kan ke si halalnya. Iya, berarti daftar ulang itu ini Bu, apa namanya, mengeluarkan biaya sejumlah yang eh, seperti di awal lagi gitu. Hmm, ya. Terima kasih Sama-sama Ibu. Ibu Dewi. Selanjutnya ada Ibu Alifa. Oh, Ibu Alsi. Untuk sertifikat halal reguler luar negeri, kita bisa memilih LPH based on apa ya? Kalau lokal kan tadi based on wilayah yang paling dekat karena jangkauan wilayah dan biaya. Kalau untuk luar negeri, Ibu bisa lihat dari status apa namanya, status LPH-nya, apakah pratama atau utama. Kalau yang sudah utama itu bisa Bu melakukan proses verval di luar negeri, tapi kalau yang pratama itu belum bisa. Seperti itu Bu Alsi. Kemudian dan biaya bisa diestimasikan lewat kalkulator SJPH. Iya, betul. Biayanya dapat diestimasikan. Kemudian kalau case-nya untuk sertifikat halal luar negeri, apakah ada session simulasi perhitungan di BPJPH atau balik lagi ke LPH masing-masing? Kalau untuk luar negeri itu biasanya ada komunikasi kepada LPH-nya, Bu. Dan kalaupun Ibu menggunakan misalnya pendamping, itu juga ada simulasi kalkulasi tersendiri untuk biayanya itu. Seperti itu, Bu Alsi. Baik, Bu. Terima kasih. Dengan senang hati, Bu Alsi. Kemudian selanjutnya Pak Fuad Pratama, untuk jumlah auditor LPH yang akan melakukan audit, apakah ada ketentuannya? Jika auditornya dirasa sudah memiliki pengalaman yang cukup dan telah kompeten, biasanya hanya satu dan tergantung dari ruang lingkup yang akan diperiksanya, kemudian juga dari mendenya. Banyak faktor Bapak dan Ibu untuk penetapan jumlah auditor yang akan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan audit. Gitu. Pertama, ruang lingkupnya, fasilitas produksinya, apakah lebih dari satu, kemudian jaraknya berdekatan atau tidak, kemudian juga produknya, dan juga skala usaha dari perusahaan tersebut. Bagaimana Pak Fuad? Iya, terima kasih Bu atas jawabannya karena memang saya sudah coba menghubungi beberapa LPH terkait untuk melakukan registrasi halal luar negeri ya Bu ya. Jadi Mm-mm. harus registrasi manual ya karena Mm-mm. tidak ada SALN-nya. Itu ada LPH yang menunjuk satu auditor, ada juga LPH yang menunjuk dua auditor. Nah, tentu ini kan jadi pertimbangan kami karena harus mengirim auditor dan penyelia di negara yang jauh ya, karena kosnya Mm-mm. lumayan Bu gitu. Jadi pertimbangan kita seperti itu Betul. sih Bu. Siap. Terima kasih banyak Pak Fuad ya. Kurang lebih seperti itu kalau untuk penunjukan jumlah auditor. Kemudian selanjutnya Bu Nita, Bu izin bertanya, satu akun si halal itu hanya bisa digunakan untuk satu NIB ya Bu. Satu akun si halal sebetulnya bisa digunakan untuk beberapa NIB, Bu Nita. Tapi memang ada
kategori pelaku usaha tertentu yang dikhususkan. Misalnya, kalau yang saat ini lagi booming SPPG, nah itu satu akun si halal ya satu NIB, begitu. Tapi kalau dari industri itu satu akun si halal bisa beberapa NIB. Bagaimana Ibu Nita? Ya, Ibu, terima kasih. Siap dengan senang hati Bu Nita. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kita masih punya waktu cukup banyak ini. 30 menit lagi. Sepertinya banyak yang hilang dari layar. Apa sudah lelah atau sedang fokus mengerjakan tugas-tugas Bapak Ibu? Ngebul, Enggak. Bu, ngebul. Udah Bu, sore, balik aja kita. Masih Udah jam ada, 7. Bang Fit. masih ada ya Pak ya? Masih, jangan takut ditinggal. Aduh, Udah kayak lama ketinggalan sih. kereta ini saya Parodi. Baik. Bu, Tapi mungkin memang mau nanya idealnya kalau cepat terkait itu ini. kalau pada saat langsung daftar itu buatin ya. Hmm, Kalau kayak gini agak sambil ngehayal gitu. gak hayal ya Pak ya? Supaya tidak menghayal, mungkin bisa sambil dibuat coret-coretan. Oh, berarti saya harus WA. Nomor WA mana nih? WA-nya siapa yang mau dipakai? WA perusahaan. Kalau WA perusahaan berarti nggak boleh sampai gagal nih. Kalau udah ngasih nomor WA. Karena cuma satu kali. Kalau enggak, berarti harus ganti nomor baru. Ya kan? Ya, kalau gagal ya Email, chat pribadi soalnya. email, NIB-nya. NIB-nya udah ada belum ya? Coba deh tanyain gitu kan. Kemudian KBLI-nya udah sesuai belum? Alamat fasilitas perusahaannya udah ada belum di lampiran KBLI-nya? Khawatirnya ada NIB yang belum disesuaikan untuk alamat perusahaannya dengan KBLI yang sama gitu ya. Itu beberapa kali menemukan Bapak dan Ibu. Jadi sebaiknya ketika melakukan pengajuan, Bapak Ibu juga melakukan proses upgrade atau update update ya update KBLI dan juga alamat fasilitas produksinya. Ibu izin bertanya, untuk nomor handphonenya kita bisa Hmm. boleh menggunakan handphone kita sebagai penyelia? Eh, Jika Bapak dan Ibu karyawan tetap dipersilahkan, tapi pastikan ketika Bapak Ibu misalnya ada suatu kendala atau satu dan lain hal, Bapak Ibu juga memberitahukan akunnya itu kepada pelaku usahanya, karena itu sebetulnya milik atau hak akun si halal ini haknya dari pelaku usaha gitu sih Bu. Oh, gitu. Atau kan bisa dirubah Bu nomornya? Ada bisa untuk perubahan nomor telepon gitu? Kalau untuk perubahan nomor telepon saya belum pernah memastikan apakah bisa atau tidak. Tapi sebaiknya sih menggunakan nomor teleponnya perusahaan kalau lebih amannya sih, Bu. Baik, baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Siska. Ibu, saya mau menyambung yang tadi. Berarti kalau kita penyelia halal yang bukan berkaryawan tetap gitu, misalnya kita supporting dari luar untuk pelaku usahanya, lebih aman akun si halalnya itu menggunakan akun pemilik usahanya ya, Bu. Iya, betul Bu Nita. Dan diberikan aksesnya kepada pelaku usahanya. Karena kan pakai password ya, kalau udah loginnya itu ya. Nah, passwordnya itu diberitahu kepada pelaku usahanya gitu. Baik. Kemudian selanjutnya Pak Muji nih, Bapak atau Ibu Muji Rahayu mohon izin. Bapak atau Ibu Muji? Ibu. Oh, Ibu, ya. Ya, Bu Muji, sekedar sharing saja ya. Ya. Untuk auditor sertifikasi halal umumnya 2 orang. Lalu untuk pemilihan LPH yang sewilayah tidak menjamin biaya sertifikasi halal lebih murah. Nah, pengalaman Ibu gimana nih, Bu? Boleh, Bu? Iya, gini Bu, soalnya kan saya juga ada beberapa apa namanya, yang masih satu grup gitu ya dengan perusahaan yang Mm-mm. saya saat ini. Itu saya kan di wilayah Bandung. Nah, pada saat permohonan sertifikat halal untuk
perubahan apa namanya perusahaan satunya ini, Mm-mm. kami kan memilih memilih LPH yang satu wilayah yaitu di Bandung. Ternyata itu biayanya malah lebih mahal 2 kali lipat gitu Ibu. Oke. Heeh. Jadi akhirnya kita jadi terbagi-bagi nih LPH-nya, mencari yang lebih murah gitu, tapi ternyata malah kejebak gitu Bu. Mm-mm. Tidak seperti biasanya sih. Kalau dulu dibanding yang dulu itu beda sampai setengahnya Bu biayanya Hmm. gitu. Tapi apakah sudah bisa dipastikan bahwa ibu tidak dengan pihak ketiga atau pihak kedua langsung LPH? Langsung ke LPH. Oh ya, Iya, langsung ke LPH-nya. oke. Berarti memang harus ini ya, Bapak Ibu ya harus betul-betul concern ya. Iya, betul. Kemudian dengan Apalagi estimasi yang sekarang ini kan berdasarkan apa namanya banyaknya produk juga Ibu. Kalau dulu kan nggak ada ya, nggak ya. berdasarkan banyaknya produk. Kalau sekarang misalnya dari 0 sampai 50 produk, dari 51 sampai 100, 100 sampai selanjutnya begitu. Itu yang kadang memberatkan ke pelaku usaha sih Bu. Betul-betul. Cuma itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Bu Muji untuk pengalamannya, share pengalamannya. Bu Reni, Bu Reni Mamang, Bapak ya? Iya. Oh ya, Bapak Reni Mamang. Untuk perubahan sertifikat halal yang tanpa tanggal expired, apakah bisa lewat si halal dan apakah harus membuat akun baru karena sebelumnya pengurusannya manual? It- untuk sertifikat yang awalnya itu tahun berapa Pak ngurusnya? Mohon izin. 2001 kalau nggak salah. Hmm. Expirednya kemarin tahun 2025. Terus ada kebijakan yang baru yang tanpa expired itu. Hmm. Mau tanya untuk pengurusan itu bisa lewat aplikasi apa harus datang ke BPJPH lagi? Oke, bisa langsung dari aplikasi Pak. Bapak membuat akun berarti pengajuannya baru. Walaupun dulu pernah memiliki sertifikat halal, tapi status di sertifikat halal BPJPH-nya itu kan belum ya Pak ya, belum ada nih. Masih pakai nomor sertifikat halal dengan kode yang lama. Nah, untuk yang saat ini kan berarti pengajuannya dengan kode yang baru, maka nanti klik skemanya yang baru. Gitu Pak. Halo, Pak Mamang. Ya Bu, ya. Oke. Bapak Ibu udah absen ya? Ibu mau tanya lagi, kalau sertifikatnya itu udah dari BPCBH, apakah Mm-mm. bisa langsung? Kalau sudah dari BPJPH, Bapak udah punya akunnya, bisa langsung, Pak. Tapi kan ini masih manual ya, waktu itu ya. Ya untuk pengurusan itu masih manual kan? Mm. Dan akunnya itu juga nggak ada, jadi saya harus bikin baru lagi gitu. Iya, tetap ke baru sih, Pak. Karena masih ada masa expired juga ya. Jadi akunnya belum ada. Pertama karena akunnya belum ada. Kedua, sertifikat yang ada di Bapak masih menggunakan masa berlaku. Sedangkan yang saat ini adalah yang tanpa masa berlaku. Seperti itu, Pak. Ya Bu, Jadi, terima kasih Bu. jadi tetap pengajuannya baru. Sama-sama, Pak Mamang. Oke.
Kalau Bapak Ibu ada yang ya, dari jasa, sorry, misalnya supplier atau distributor, kalau yang industri domestik mungkin agak lebih mudah ya, tapi ketika melihat dokumen pendukung bahannya aja sih ya Bapak dan Ibu ya, Bapak Ibu harus lebih cermat apakah dia apa apakah bahannya itu adalah bahan dari lokal Indonesia, negara produksinya, atau dari luar negeri. Kalau bahan produksi Bapak Ibu dari luar negeri, berarti Bapak Ibu harus memastikan bahwa si bahan tersebut, bahan produksinya Bapak Ibu itu sudah memiliki sertifikat halal yang REG gitu ya. Karena kalau belum yang REG, masih sertifikat halal LHLN, kayak misalnya HFCA atau Ivanka, berarti Bapak Ibu masih tetap memerlukan dokumen pendukung lain tuh untuk dokumen bahannya, seperti tadi COA-nya atau MSDS-nya atau kuesioner bahannya gitu ya. Ditambah dengan flowchart dan juga surat pernyataan dari bahan tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah punya bahan luar negerinya itu sudah punya sertifikat halal yang REG, diikuti dengan kode negaranya, keluaran dari BPJPH itu sudah lebih mudah ketika Bapak Ibu masuk ke tahapan verval di BPJPH, di verifikatornya gitu. Nah, menarik Mbak. Itu lihatnya di mana ya? Kalau misalnya kita kan buka website BPJPH, ketika kita cari Mm-mm. SA, apa kita cari misalnya ada perusahaan yang sudah Jaktim untuk di Malaysia. Berarti itu Mm-mm. SLN Mm-mm. ya? Jakim, REG Jakim. Oh, Jakim REG. Nah, itu lihatnya di mana tuh? Mm. Membedakan dia REG atau SHLN. Oke, ininya sebentar ya. Nah, Bapak Ibu, kalau di website BPJPH, kalau tampilan awal itu kan ada seperti notis berita-berita gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa klik yang cek produk halal. Ini untuk yang domestik, untuk produk-produk yang dari dalam negeri. Kalau yang dari luar negeri, Bapak Ibu bisa cek di sini, cek registrasi SH luar negeri. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bikin produknya atau nama importirnya. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat halalnya, Bapak Ibu boleh ketik langsung nomor ID-nya di sini. Misalnya nih contohnya Pak Fuad. Pak Fuad punya ininya nggak nama produknya? Coba kita contoh buat cari misalnya Minyak zaitun aja, Bu. Kalau boleh dicoba. minyak zaitun. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan si pelaku usahanya itu atau si bahannya itu sudah REG, dia ada gininya. Nah, Hmm. HL ini adalah kode negaranya. Jakim nih, dia punya Jakim. Seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu coba cek apakah company-nya, manufakturnya itu sudah sesuai atau belum dan juga importirnya. Kalau Jakim kan biasanya dia contoh sertifikat halalnya saya nggak saya nggak simpen. Ada di materi Bapak Ibu di UK 2. Di situ kayak ada jajaran gambar yang rek ID sama yang ID sama HFCA. Nah, kurang lebih yang Jakim tuh kayak yang HFCA, Pak, bentuknya. Kalau fisiknya. Bu, kalau Tuh. misalnya auditor datang, let's say, ke negara yang belum kerjasama ya, Bu ya, Mm, mm, mm. terus melakukan apa namanya, di audit gitu ya, melakukan audit.
terus keluar sertifikat halalnya itu jadinya REG atau yang lain, Bu? REG. Oh, Mm-mm. oke. Maka kenapa ada beberapa perusahaan kalau lain produksinya di luar negeri atau suppliernya ya gitu ya, itu di luar tetap disarankannya untuk melakukan visitasinya di lain produksi di luar itu. Karena hal ini sih Bapak Ibu memastikan dan meyakinkannya. Karena pengecekan halal itu kan bukan berdasarkan bahannya aja, tapi prosedurnya, personilnya, alat peralatannya, sarana prasarana produksinya itu juga dicek gitu, dilihat. Kontaminan karena sumber kontaminan itu bukan hanya berasal dari bahan ya Bapak Ibu ya, tapi banyak hal atau faktor yang bisa menjadikan penyebab kontaminannya tersebut. Maka kenapa disarankan untuk vervalnya ke produsennya, itu ke manufakturnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngecek yang sudah MRE, di sini ada nih. Sebentar ya. Jadi di menu si halal itu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana registrasi untuk sertifikat halal luar negeri, kemudian pengajuannya seperti apa, kemudian nanti bisa mengecek ini, cek produk halal dan registrasi domestik dan luar negerinya, dan juga daftar LHLN yang sudah masuk verified dengan BPJPH ataupun yang sudah dalam proses. Nah, kalau ini adalah data lembaga LHLN yang telah diasesmen atau sudah selesai statusnya. Kemudian ini ada juga yang masih proses. Ini Bapak Ibu bisa ceknya di sini. Seperti itu. Ini kalkulator biaya tadi sudah ya. Nah, ini untuk beberapa pengumuman-pengumuman BPJPH. Nah, ini untuk regulasi ataupun keputusan atau peraturan-peraturan yang ada di BPJPH. Bapak Ibu bisa klik di menu regulasi. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sampai sini sudah bisa dipahami semua atau masih ada yang mau iniin didiskusin Bu, dokumennya apa aja sih susunannya gitu ya. Nah, susunannya Bapak Ibu berarti cek lagi tuh dari dokumen yang pertama, yaitu kriteria halalnya, komitmen tanggung jawab. Bapak Ibu coba cek apakah surat permohonannya sudah dibuat belum. Kemudian surat penunjukan Bapak Ibu sebagai penyelia halalnya sudah ada belum gitu ya. Kalau sudah ada berarti dijadikan satu file dokumennya supaya tidak terpencar ketika Bapak Ibu melakukan upload dokumen manual SJPH-nya di si halal. Kemudian setelah penunjukan Bapak Ibu sebagai penyelia halal, coba dicek lagi di tim manajemen halalnya. Apakah tim manajemen halal ini setiap bagian yang
tertera atau ada di dalam perlibatan di tim misalnya dari pengadaan bahan, kemudian penerimaan bahan, kemudian personil penyimpanan bahan, seperti beberapa lainnya itu juga eh, punya tanggung jawab masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ada PIC-nya tidak. Kalau kemudian PIC-nya itu udah masuk belum ke dalam tim manajemennya itu. Kemudian selanjutnya setelah line produksi pengemasannya. Apakah sudah ada PIC bagian pengemasan? Kemudian PIC bagian belum masuk berarti dimasukkan. Kemudian mungkin ada bagian QC atau R&D. Nah, sudah ada belum PIC-nya? Kalau belum, berarti juga masuk. Kenapa harus dimasukkan ke dalam tim manajemen halal? Karena ketika beliau belum masuk di tim manajemen halal, bisa jadi terlewat untuk disosialisasikan terkait sertifikasi halal ini. Bagaimana prosedur dan langkah kerja atau pengawasan dalam hariannya untuk pengawasan proses produk halal di tempat Bapak dan Ibu. Kalau mereka sudah masuk atau setiap bagiannya sudah masuk, Bapak Ibu bisa ketika mau membuat undangan atau membuat misalnya pembinaan SDM atau sosialisasi, eh, PIC-PIC ini bisa Bapak Ibu undang, kemudian diberikan edukasi yang sama sehingga pemahaman atau persepsinya sama terhadap poin menjaga kehalalan dan komitmennya itu, sehingga ketika pengawasan harian, Bapak Ibu bisa melibatkan PIC-PIC ini untuk membantu bertanggung jawab terhadap checklist pengawasan kegiatan harian tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah Bapak Ibu susun gitu. Karena nantinya Bapak Ibu juga harus melakukan audit internal yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Nah, PIC-PIC ini nanti yang bisa membantu atau bekerja sama, berkoordinir dengan Bapak Ibu selaku penyelia halal gitu ya. Selanjutnya, kalau dari tim manajemen halalnya sudah, Bapak Ibu sudah melakukan sosialisasinya belum? Pelatihan internalnya sudah disampaikan belum kepada tim? Kalau pelatihannya sudah disampaikan kepada tim manajemen halal, jangan lupa untuk melakukan dokumentasi, baik itu foto, kemudian daftar hadir, materi pelatihan, soal-soal pelatihannya, itu Bapak Ibu rangkum, apa namanya, susun, dibuat di dalam satu file dokumen. Bisa digabungkan dengan dokumen manual SJPH-nya secara soft copy atau hard copy-nya. Ketika nanti di Verval, Bapak Ibu sudah siap untuk kriteria 1. Nah, kemudian kriteria bahan. Kriteria bahan Bapak Ibu bisa melengkapi terkait bahan-bahan yang Bapak Ibu gunakan. Baik bahan yang digunakan untuk produksi, bahan yang digunakan untuk apa namanya pembersihan sarana prasarana produksi, kemudian kemasan yang digunakan, baik kemasan primer, kemasan sekunder dan tersiernya Bapak Ibu sudah masuk belum ke dalam daftar bahan halal? Karena saat ini 2026 ini kegiatan WHO atau Wajib Halal Oktober 2026 sudah digalangkan dan sudah dilakukan sosialisasinya di bulan lalu ya Bapak Ibu. Jadi baik itu barang gunaan untuk kemasan ataupun peralatan yang mungkin digunakan untuk produksi yang bersentuhan dengan produk halal itu wajib bersertifikat halal gitu. Sesuai dengan PP 42 ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau bahan-bahannya sudah masuk nih ke list daftar bahan halal Bapak Ibu. Nah, dokumen pendukung bahannya. Pastikan dokumen pendukung bahannya itu sudah terlampir di setiap bahan yang digunakan. Kalau ternyata dokumen pendukung bahannya masih ada yang belum, ya berarti Bapak Ibu harus menanyakan atau mencari ke produsennya.
Kalau misalkan butuh surat pernyataan, berarti surat pernyataannya dari produsen, bukan dari supplier ya, Bapak dan Ibu. Dapat dipastikan kalau dari supplier itu tidak dapat diterima, kecuali supplier ini adalah juga produsennya, baru bisa diterima sebagai surat pernyataan. Gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kalau Bapak Ibu ternyata menggunakan pihak ketiga untuk kerjasama terhadap misalnya fasilitas pengemasan atau fasilitas distribusinya, maka pastikan adanya surat kontrak kerjasamanya. Surat kontrak kerjasama ini sebaiknya dikumpulkan menjadi satu di dalam manual SJPH atau di dalam apa ya, bundling dokumennya itu. Itu. Terus proses produk halal, sarana prasarananya, apakah halal dedicated? Kalau namanya halal dedicated berarti si line produksinya itu digunakan memang khusus untuk produk yang disertifikasi. Tapi kalau ternyata masih ada produk yang belum didaftarkan, berarti ada namanya sharing facility. Nah, kalau ada sharing facility, perhatikan persyaratan pada saat sharing facility, bahwa bahan-bahan yang digunakan itu tidak mengandung bahan yang najis atau diharamkan. Jadi bahannya sudah dipastikan seluruhnya adalah bahan-bahan yang halal. Kenapa dia belum disertifikasi atau belum masuk ke dalam pengajuan si halal saat ini? Ya mungkin karena misalnya estimasi biayanya yang menjadi sangat besar sehingga ditunda dulu untuk beberapa produk yang belum disertifikasi halal itu. Tapi secara konsistensi penggunaan bahan dan juga sarana prasarana fasilitas produksinya itu tidak terkena dari najis ataupun bahan yang diharamkan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kalau ada sharing facility pastikan juga misalnya sudah ada pemisahan dan juga penamaan yang berbeda untuk produk-produk yang belum disertifikasi halal itu gitu. Misalnya area gudangnya atau area proses produksinya seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu di prosedurnya coba dipastikan terkait penilaian produk yang tidak sesuai kriteria halal. Karena masih beberapa sulit membedakan kriteria halal dengan kriteria uh, toyib atau kriteria layak ya Bapak Ibu, layak secara fisik misalnya itu. Padahal kalau kriteria halal itu lebih ke kontaminan, baik itu kontaminan biasa ataupun kontaminan silang, yang misalnya terjadi karena bahannya atau K3 yang tidak terlaksana dengan baik, sehingga ada misalnya organ tubuh manusia yang mengenai dari fasilitas produksi atau dari bahannya sebetulnya sudah sesuai nih yang diterima Bapak Ibu, tapi dia terkontaminan pada saat distribusi. Nah, jadi kan di tempat Bapak Ibu si bahan ini menjadi penyebab kontaminan juga, ya kan, untuk sarana prasarana produksi Bapak Ibu. Nah, pastikan hal itu tidak terjadi. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi? Berarti Bapak Ibu harus menguatkan di prosedur dan checklist pemantauan hariannya gitu. Itu bagian dari kriteria ketiga, PPH-nya gitu ya. Kemudian di produk pastikan kriteria produknya sudah sesuai, baik dari namanya, bentuknya, karakteristik produknya, kemudian bau, warna, rasanya dari si produk itu tidak bersinggungan atau tidak menyerupai produk yang diharamkan, gitu ya. Selanjutnya, setelah produk ada pemantauan dan evaluasi. Nah, di pemantauan evaluasi berarti Bapak Ibu butuh apa nih? Butuh form checklist, checklist audit internalnya. Bapak Ibu sudah lakukan kegiatan checklist auditnya. Bapak Ibu sudah melakukan audit internalnya, dibuktikan dengan apa? Dengan checklistnya itu sudah diisi. Ada berita acara
apa namanya berita acara kegiatan audit internalnya, kemudian ada laporan audit internalnya ketika ada hal-hal yang ditemukan tidak sesuai, kemudian ada tindakan perbaikan dan pencegahannya yang tadi sudah dipaparkan di unit kompetensi 56. Setidaknya Ibu Bapak punya itu sebagai bukti implementasi pemantauan dan evaluasinya. Kemudian foto-fotonya. Selanjutnya ada apalagi Bapak Ibu? Daftar daftar hadir ya, siapa yang menghadiri kegiatan audit internal itu. Kemudian rencana auditnya, jangan sampai eh menghambat proses eh, produknya berlangsung. Nah, hal itu juga tidak ideal. Jadi sebaiknya ketika ada audit internal pun proses produksi tidak terganggu atau tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu ya. Berarti kan Bapak Ibu harus memiliki perencanaan yang memang sudah matang gitu ya. Jadi personilnya sudah dipastikan siapa-siapa yang terlibatnya. Nah, hal itu menjadi bukti dari kriteria SJPH sudah dilakukan, dibundling jadi satu dokumen namanya manual SJPH-nya milik PT-nya Bapak Ibu. Kemudian nanti di-upload di Si Halal. Pastikan bahwa dokumen-dokumen itu terutama yang biasanya menjadi hambatan atau menjadi tempo waktunya lebih longgar gitu ya atau lebih lama karena dokumen pendukung bahan nih Bapak Ibu yang belum lengkap ataupun surat kontrak kerjasama dengan produsen atau suppliernya yang belum dapat Bapak Ibunya gitu ya. Nah, itu mulai di follow up dari sekarang supaya ketika Bapak Ibu sudah submit itu sudah tidak menjadi hambatan lagi, sudah clear gitu atau setidaknya tidak clear tapi apa ya, tidak menjadi penghalang atau penghambat untuk maju ke sidang fatwanya. Pada saat ada catatan komisi fatwa, Bapak Ibu sebetulnya dokumennya udah pegang, cuman mungkin masih keselip aja. Gitu aja sih Bapak Ibu ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada kendala ataupun hal yang mungkin Bapak Ibu masih membutuhkan pendampingan, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor telepon divisi Pro Halal yang tadi ada di slide presentasi. Kemudian kalau Bapak Ibu butuh info-info terkait halal, nanti Bapak Ibu bisa ikuti saluran halal, info halalnya Pro Halal atau Halal Institute ya di WhatsApp. Baik, akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, ataupun kelalaian, baik dari sikap ataupun dari perkataan yang saya sampaikan di materi ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, terima Terima kasih. kasih Bu Afi. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Mohon izin Bu Elia.